Jadi, 12 mahasiswi yang diwawancarainya tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Nah, sampai di sini yang membuat heboh jagat media sosial itu ada pada kalimat atau penggunaan diksi 12 mahasiswi yang diwawancarainya tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kalau dibilang rektor tersebut rasis terhadap suatu suku tertentu, suku yang mana itu? Karena setahu saya, rektor tersebut tidak menyebutkan nama suatu suku tertentu. Rektor itu juga tidak menyebutkan agama tertentu, atau melakukan penghinaan terhadap agama tertentu atau entitas tertentu. Kalau kalian mempersoalkan terkait penutup kepala ala manusia gurun, penutup kepala yang mana? Karena penutup kepala itu ada banyak jenis. Topi juga termasuk penutup kepala. Rizal Ramli adalah sosok manusia langka dan aneh menurut saya. Mengapa? Karena semua persoalan yang ada di Republik ini, Rizal Ramli salahkan ke Presiden Jokowi. Nah, yang terbaru kali ini terkait dugaan tulisan yang berbau rasis yang ditulis oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, Budi Santosa Purwakatiko, yang menyindir mahasiswa berpenutup kepala ala manusia kadrun. Nah, terkait dengan kesalahan Jokowi yang dimaksudkan oleh Rizal Ramli di sini adalah motif penunjukan rektor oleh Jokowi adalah untuk mengontrol dan menjinakkan dunia akademik. Rizal Ramli juga mengatakan penunjukan rektor oleh Presiden Jokowi itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu orang ngerti dunia akademik. Memang benar, rektor-rektor di kampus negeri itu ditunjuk oleh Presiden. Tapi, tuduhan Rizal Ramli yang menyalahkan ke Presiden Jokowi ini yang menurut saya tidak nyambung dan tidak tepat sasaran dan cenderung menuduh dan memfitnah Presiden Jokowi. Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya seorang Jokowi dengan kesalahan yang dilakukan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Budi Santosa Purwakatiko? Kenapa kesalahan yang dilakukan oleh si rektor tersebut, Presiden Jokowi malah yang disalahkan? Presiden Jokowi yang menunjukkan seseorang menjadi rektor, tapi bukan kesalahan yang dibuat oleh rektor tersebut, Jokowi harus bertanggung jawab. Kesalahan yang dilakukan rektor itu menjadi tanggung jawab pribadinya, karena itu kesalahan yang dilakukan si rektor itu. Presiden Jokowi itu manusia biasa. Orang yang Presiden Jokowi tunjukkan hari ini, Presiden Jokowi tidak tahu kalau di kemudian harinya nanti orang itu akan melakukan kesalahan. Presiden Jokowi bukan ahli nujum atau peramal yang bakal tahu kesalahan seseorang di kemudian hari nantinya, wahai Rizal Ramli. Itu sama halnya seperti Rizal Ramli. Dulu ketika Presiden Jokowi melantik Rizal Ramli sebagai Menteri Kemaritiman, awalnya Presiden Jokowi tidak tahu kalau di kemudian hari nanti Rizal Ramli tidak becus bekerja. Setelah sekian bulan menjadi pembantu Presiden, ternyata Rizal Ramli ini tidak mampu dan tidak becus bekerja. Lalu dia dipecat dari menteri. Pertanyaannya, apakah pemecatan Rizal Ramli oleh Presiden Jokowi itu salahnya Presiden Jokowi? Ya tentu tidak. Lalu siapa yang harus disalahkan? Ya, Rizal Ramli lah. Karena dia tidak becus bekerja, makanya dia dipecat. Bukan salahnya di Presiden Jokowi. Makanya, supaya tidak dipecat dari menteri dan tidak menjadi sakit hati, Rizal Ramli harusnya becus dan bertanggung jawab dalam bekerja, bukan tiap hari press conference di depan awak media. Nah, ini sama seperti apa yang terjadi pada rektor tersebut. Dugaan tulisan rasis yang dibuat oleh rektor tersebut bukan salah Jokowi. Bagaimana Opa Rizal Ramli? Apa sudah paham dengan penjelasan saya ini? Nah, sekarang mari kita bahas tentang Bapak Rektor Institut Teknologi Kalimantan yang bernama Budi Santosa Purwakatiko. Tidak ada maksud saya membela yang bersangkutan, walau banyak pihak yang menggunakan diksi dugaan rasis terhadap tulisannya. Tapi tidak bagi saya, karena saya tidak menemukan pernyataan rasis terhadap suatu entitas di Indonesia yang ditulis oleh rektor tersebut.
Setelah saya membaca tulisan Bapak Rektor tersebut, ceritanya begini. Bapak Rektor tersebut menceritakan bahwa dirinya berkesempatan mewawancarai beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri, program dikti yang dibiayai oleh LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dibawahi Kementerian Keuangan. Dalam ceritanya itu, Bapak Rektor mengatakan para mahasiswa-mahasiswi tersebut adalah anak-anak pintar. Tidak ada satupun yang saya dapati dari mereka ini yang hobinya demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi. Bahasa Inggris mereka juga hebat dengan nilai yang tinggi. Bapak Rektor itu juga berharap para mahasiswa tersebut kelak bisa mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintahan, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 mahasiswa yang diwawancarai oleh Bapak Rektor tersebut harus ada 2 cowok dan sisanya cewek. Tapi karena 2 orang mahasiswa tidak hadir saat wawancara, maka yang diwawancarainya ada 14 orang mahasiswa dengan rincian 2 cowok dan 12 lainnya adalah cewek. Jadi 12 mahasiswi yang diwawancarainya tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Nah, sampai di sini yang membuat heboh jagat media sosial itu ada pada kalimat atau penggunaan diksi 12 mahasiswi yang diwawancarainya tidak satupun menutup kepala ala manusia gurun. Nah, diksi penutup kepala ala manusia gurun inilah kemudian di-framing oleh berbagai pihak kalau Bapak Rektor tersebut membuat tulisan berbau rasis dan menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kalau dibilang rektor tersebut rasis terhadap suatu suku tertentu, suku yang mana itu? Karena setahu saya, rektor tersebut tidak menyebutkan nama suatu suku tertentu. Rektor itu juga tidak menyebutkan agama tertentu, atau melakukan penghinaan terhadap agama tertentu atau entitas tertentu. Kalau kalian mempersoalkan terkait penutup kepala ala manusia gurun, penutup kepala yang mana? Karena penutup kepala itu ada banyak jenis. Topi juga termasuk penutup kepala. Di negara Eropa juga banyak orang, baik perempuan maupun laki-laki, yang memakai penutup kepala. Di Afrika juga banyak yang memakai penutup kepala. Di Rusia juga kalau kita cek di YouTube, banyak wanita-wanita di sana memakai penutup kepala. Dan masih banyak yang lain lagi. Jadi penutup kepala yang kalian maksudkan itu yang mana? Atau kalau kalian mempersoalkan diksi manusia gurun yang mana yang dimaksudkan oleh Bapak Rektor tersebut? Ingat ya, diksi manusia gurun, bukan kadal gurun. Nah, kalau kalian mempersoalkan diksi manusia gurun yang mana? Karena setahu saya, gurun itu ada banyak, bukan cuma di Arab. Di Afrika ada gurun, di Cina juga ada gurun, di Australia juga ada gurun, dan masih banyak gurun-gurun yang lain. Mari kita untuk berpikir dengan akal sehat dan pakai logika, dan jangan berprasangka buruk dulu. Apalagi langsung mengklaim kalau tulisan Bapak Rektor tersebut berbau sara dan atau ujaran kebencian terhadap suku atau agama tertentu atau entitas tertentu. Tapi kalau kalian langsung menuduh, berarti kalian salah dalam menyimpulkan, karena belum tentu tulisan tersebut bertujuan menyerang agama atau suku tertentu. Dan ingat, di dalam hukum itu perlu pembuktian, sekali lagi pembuktian, dan minimal 2 alat bukti, bukan sendiri membuat kesimpulan, apalagi sebatas dugaan atau menilai dari perasaan, karena kalau sendiri menyimpulkan, anak kecil atau orang yang tidak sekolah juga bisa menyimpulkan secara sepihak. Oke, pemirsa Kanal Timur, demikian sedikit pandangan saya ini. Mudah-mudahan ini dimengerti. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.